Gaji masuk tanggal 25, tapi baru tanggal 5 bulan depan, rasanya dompet sudah kena serangan jantung. Anehnya, kalau dicek lagi, kita merasa nggak beli barang-barang mewah. Kita nggak beli tas branded tiap bulan atau ganti gadget tiap minggu. Tapi uangnya lenyap begitu saja, menyisakan tanda tanya besar. Ternyata, ada tuyul modern yang tanpa sadar sering kita pelihara sendiri. Bukan makhluk halus pencuri uang, tapi kebiasaan-kebiasaan kecil yang mengerguti masa depan kita pelan-pelan. Mari kita bedah mesin penguras dompet yang sering tidak kita sadari ini. Jebakan paling halus yang pertama adalah ilusi cicilan ringan. Otak kita sering tertipu. Kita lihat harga handphone 15 juta, rasanya berat dan langsung mundur. Tapi begitu lihat label cuma 800 ribu per bulan, pertahanan kita langsung runtuh. Kita merasa mampu, padahal itu jebakan present bias. Kita menukar kenyamanan sesaat dengan beban jangka panjang. Bayangkan kamu makan enak di restoran mewah, kenyangnya cuma sejam, tapi kamu harus cuci piring di sana selama 2 tahun sebagai bayarannya. Itulah rasanya punya tumpukan cicilan konsumtif. Barang yang tadinya keinginan, mendadak terasa jadi kebutuhan cuma karena angkanya dipecah jadi kecil. Lalu ada penyakit takut kelihatan susah. Di era media sosial sekarang, kita sibuk banget membangun citra sukses. Teman nongkrong di kafe viral, kita ikutan pesan, meski besoknya harus makan telur ceplok tiap hari. Tetangga ganti motor baru, hati kita panas. Ini namanya kita hidup buat tepuk tangan orang lain. Kita beli barang yang sebenarnya nggak kita butuh, pakai uang yang pas-pasan, cuma buat bikin kagum orang-orang yang sebenarnya nggak peduli-peduli amat sama hidup kita. Gengsi itu harganya mahal, kawan. Dan sayangnya, bondnya harus kita bayar sendiri pakai tabungan masa depan. Hati-hati juga sama istilah self-reward yang kebablasan. Sedikit-sedikit, aku pantas dapat ini karena sudah kerja keras. Lagi stres kerja, check out belanjaan online. Lagi sedih, pesan makanan mahal. Niatnya mengobati hati, tapi malah melukai dompet. Bahayanya, rasa senang dari belanja impulsif itu cuma bertahan sebentar. Persis kayak minum obat pereda nyeri, tapi nggak mengobati sumber penyakitnya. Masalah utamanya tetap ada. Malah nambah masalah baru karena saldo menipis. Self-reward itu boleh, tapi kalau dilakukan setiap kali kita merasa emosional, itu namanya pemborosan yang berkedok apresiasi diri. Kita juga sering meremehkan pengeluaran receh atau kebocoran halus. Kopi kekinian 20.000, biaya parkir liar, biaya admin top up saldo digital, atau jajanan iseng di minimarket saat nunggu antrian. Rasanya kecil kan? Tapi coba kumpulkan struknya selama setahun. Angkanya bisa buat beli laptop baru atau modal usaha kecil-kecilan. Ini ibarat ember bocor halus. Airnya nggak tumpah sekaligus, tapi tetes demi tetes, lama-lama embernya kering juga. Kita sering bingung uang habis kemana, padahal habisnya dimakan hal-hal kecil yang nggak pernah kita catat karena kita anggap remeh. Terakhir, kesalahan fatal dalam memperlakukan uang kaget seperti bonus tahunan atau THR. Begitu uang itu masuk rekening, rasanya kayak menang lotre. Otak kita langsung mikir, wah ada uang nganggur nih, beli apa ya? Kita menganggapnya uang gratisan, jadi gampang banget dikeluarkan. Padahal uang ini seharusnya bisa jadi pupuk buat mempercepat tujuan keuangan kita, misalnya mempertebal dana darurat. Tapi kebanyakan dari kita malah menjadikannya kembang api. Indah dilihat sebentar, meledak, dan hilang jadi abu tanpa sisa. Jadi gimana cara mematikan mesin penguras dompet ini? Kuncinya bukan cuma cari uang lebih banyak, tapi sadar diri. Coba terapkan aturan 24 jam. Kalau kamu mau beli sesuatu di luar kebutuhan pokok, tunda dulu sehari. Tidur dulu. Biasanya, besok paginya keinginan menggebu-gebu itu hilang sendiri. Ingat, kaya itu bukan soal seberapa besar gaji yang masuk, tapi seberapa pintar kita menahan apa yang keluar. Yuk mulai tambal kebocoran kecil itu sekarang, biar kerja keras kita nggak sia-sia cuma numpang lewat di rekening.